Startup Alkitab Milenial 2024 hingga 2045 adalah narasi ciptaan, kehidupan dari keempat tokoh utama, 3 kejadian penting, masa sunyi, serta pelayanan Yesus di Perjanjian Baru. Dapatkan aplikasi ini yaitu Startup Alkitab Milenial 2024-2045 ya di Google Play Store untuk aplikasi Android dan untuk App Store di iPhone. Ada tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Memang bahwa Indonesia diberitakan akan mengalami masa yang sulit di tahun 2022 dan 2023 pasca melewati masa pandemi COVID-19. Namun, di balik semuanya itu Tuhan masih memberikan mukjizat dan mengizinkan umat-Nya di Indonesia untuk menjalani tahun 2023 dan tahun 2024 ini dan seterusnya, walaupun harus melewatinya dengan beragam tantangan. Dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 ini, diberitahukan bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka Tuhan memberi pesan kepada bangsa Indonesia. Segala sesuatu terjadi oleh karena memang sudah masa dan waktunya. Atas kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Paling tidak diberitahukan dalam Pengkhotbah 3, ayat 2 sampai ayat 8. Bahwa segala sesuatu meliputi lahir, meninggal, menanam, mencabut, selanjutnya zaman baby boomer, zaman milenial, zaman generasi X, generasi Y dan generasi Z, juga demikian. Serta dunia terus berputar. Jika ini bicara segala sesuatu, pastilah ini juga berlaku bagi masa dan waktu yang sekarang ini sedang dihadapi umat Tuhan. Di Indonesia dari firman Tuhan yang dibaca ini dapat diambil beberapa pengertian. Kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8, maka maksud dari perikop tersebut adalah masa atau waktu yang menunjukkan kehidupan itu seperti roda yang berputar, selalu ada perubahan, maka kadang di atas, berjaya, menang, terkenal, kaya, sukses. Namun kadang di bawah, jatuh miskin, sakit, menderita dan seterusnya. Sehingga tidak mengherankan jika sewaktu-waktu begitu membahagiakan dan dalam waktu tertentu mengalami duka dan kekecewaan. Siklus ini terus berjalan dan selalu berubah. Oleh karena itu, waktu mau atau tidak mau, atau suka dan tidak suka, waktu akan terus berjalan dengan segala peristiwa yang terjadi, baik atau buruk. Namun selalu ada pemberian dan anugerah Allah dari setiap roda kehidupan kita, baik senang maupun susah. Seperti yang ditulis di Pengkhotbah 3 ayat 13. Dalam setiap peristiwa dari kehidupan umat manusia di bumi ini, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karir bagus, karena Tuhan. Kedudukan meningkat, karena Tuhan. Bisa makan dan minum, karena Tuhan. Menikmati kesenangan dan jerih payah ada tangan Tuhan di dalamnya dan semata-mata pemberian Tuhan. Maka jangan lupa mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan melakukan itu semua agar manusia hidup takut akan Dia, baca di Pengkhotbah 3 ayat 14,
Segala sesuatu yang Allah buat ini tidak dapat ditambah atau dikurangi dan akan selalu ada. Jika kita masih sehat, masih hidup, masih menikmati hari-hari kita dengan baik, dijauhkan dari hal-hal buruk, itu semua pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Karena itu umat Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup takut akan Dia, yang bukan cuma bisa melihat tingkah laku kita tetapi juga yang bisa melihat jauh di kedalaman hati kita. Yang tidak mungkin kita bersembunyi dari mata Tuhan yang tertuju kepada orang fasik dan orang benar. Segala sesuatu ada masa dan waktunya. Sebelum tiba masa dan waktu yang buruk atau baik terjadi atas hidup kita, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus. Waktu dalam terminologi bahasa Yunani dikenal sebagai kronos dan kairos. Kronos adalah akar kata kronologi, urutan peristiwa yang dilewati, dan semua manusia mengalami ini. Sedangkan kairos adalah kualitas dari urutan peristiwa yang dialami tersebut. Apakah bernilai, bermakna atau bermanfaat? Dengan perkataan lain adalah: pertama, Kronos mengacu pada kronologi atau urutan waktu kehidupan kita. Kedua, kairos menandakan di antara suatu periode waktu, di mana periode waktu yang tak dapat ditentukan didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Sesuatu yang khusus itu tergantung kepada siapa yang sedang menggunakan. Apakah kehendak Allah atau kita sendiri? Apakah yang dimaksud dengan kronos, kairos dan aion? Sejak awal penciptaan, Tuhan menghendaki umatnya memahami detail rencana-rencana yang sudah dibuatnya, termasuk waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam rancangan Tuhan untuk segala sesuatu. Tidak salah bila Tuhan juga adalah pribadi yang sangat detail, rapih, dan tepat waktu. Sebagian besar orang mungkin belum pernah tahu bahwa Tuhan pun membagi jenis waktunya ke dalam 3 istilah yang tertulis dalam Alkitab. Yaitu, pertama, kronos. Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun dan sebagainya, baik sebagai waktu jangka pendek seperti sekejap mata baca di Lukas 4 ayat 5, maupun jangka panjang seperti puluhan tahun baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Baca di Lukas 4 ayat 5. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Kronos dapat juga dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itulah kita sering mendengar kata kronologi atau urutan kejadian hidup manusia secara umum. Kedua, yaitu kairos. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Baca di Roma 5 ayat 6. Oleh sebab itu waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Disebut juga waktu Tuhan beracara. Atau waktu Tuhan berfirman, menyusun, merancang.
serta melakukan kehendak-Nya. Baca di Galatia 6, ayat 10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu atau kairos akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Ketiga, aion. Artinya, kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu di modul ini, yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Baca di Matius 12 ayat 32. Dunia ini dan dunia yang akan datang. Yang diterjemahkan dengan kata dunia adalah aion. Baca di Efesus 1 ayat 21. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Baca di Matius 12:32. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Baca di Efesus 1 ayat 21. Mari kita ulangi lagi apa arti nama kairos. Dalam bahasa Yunani maka, ada model penghayatan waktu yang berbeda, disebut sebagai kairos. Selain kronos atau kronologi tentunya. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai waktu, tetapi lebih sering disebut sebagai kesempatan. Atau dalam terjemahan Alkitab sering dipakai waktu di mana Allah berkenan untuk melakukan suatu kesempatan, misalnya berkat perjanjian Allah dengan manusia dan sebagainya. Berbeda dengan kronos, maka kairos tidak berjalan linear dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan seterusnya. Tidak. Sama seperti kesempatan atau kairosia. Tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tetapi terjadi mendadak, tanpa diduga. Sebab, pada kairos bukan manusia yang mampu mengatur dan menguasainya, melainkan intervensi Sang Ilahi yang masuk dan memecahkan kontinum dan kondisi waktu kronologis kita, dan membuka kesempatan atau kairos kita bagi setiap orang yang dapat mencandranya. Yang menarik, dalam budaya Yunani kuno, sering digambarkan bahwa kairos merupakan tindakan malaikat atau anak Allah. Dua-duanya adalah model penghayatan waktu. Dan budaya ini mengajarkan saat-saat kairos merupakan bagian tersembunyi dari kronos. Jika kita cermat dan mampu mencandranya dan merasakannya, aliran waktu kronologis selalu menyimpan saat-saat kesempatan atau kairos yang ada dan akan terjadi. Contoh seperti di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terlampir. Anak-anak Gen X, Gen Y, dan Gen Z yang terhilang. Loss of Millennium Generation 2045.
Maksudnya adalah anak-anak Gen X, Y, Z milenial yang terhilang dapat dibaca di Lukas 15 ayat 11-32. Yesus berkata lagi, adalah seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepadanya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Maka ayahnya membagi kekayaannya itu antara kedua anaknya. Generasi X lahir sekitar tahun 1960 sampai 1980. Adalah sebagian besar pelayan Tuhan masa kini atau zaman now. Generasi Y lahir sekitar tahun 1980 sampai 1990. Adalah kaum milenial. Generasi Z adalah yang lahir sekitar tahun 1990 sampai 2010 dan seterusnya. Lalu apa kata mereka tentang Tuhan dan ketuhanannya? Inilah timeline atau garis waktu kehidupan dari generasi milenial. Selanjutnya, generasi X, selanjutnya generasi Y, dan generasi Z sesuai dengan paparan warna-warni tersebut di bawah ini. Apa kata mereka yaitu generasi X, selanjutnya generasi Y, dan generasi Z tentang Tuhan dan ketuhanan. Mari kita simak dan lanjutkan ya. Generasi Baby Boomer, kelahiran sekitar tahun 1946 hingga pertengahan 1960 adalah kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gembala gereja saat ini. Pemimpin rohani dan pemimpin duniawi sekarang. Menyatakan bahwa, sebagai berikut. Mereka generasi X disebut dengan baby boost dikarenakan penurunan angka kelahiran bayi yang signifikan dibandingkan generasi baby boomer sebelumnya. Tumbuh di masa perkembangan teknologi yang sama sekali baru seperti handphone, komputer dan laptop, juga telah mengalami kesulitan ekonomi di era tahun 1980-an. Generasi X dinilai sebagai generasi yang mandiri, pekerja keras, berorientasi pada karir, fleksibel, mahir dalam teknologi umumnya, logis, banyak akal, dan problem solver, pemecah masalah, yang baik, masih percaya penuh kepada keberadaan Tuhan dalam setiap aktivitas dalam pekerjaannya. Generasi X ini menyatakan bahwa mereka masih percaya penuh kepada Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan dan pekerjaannya. Sekali lagi, mereka masih percaya penuh kepada Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan dan pekerjaannya. Generasi milenial atau generasi Y. Mereka yang lahir tahun 1980 sampai tahun 1990 adalah generasi yang terbanyak saat ini. Generasi milenial atau generasi Y, mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial melalui smartphone sehingga otomatis mereka sudah sangat mahir dalam informasi, teknologi. Generasi milenial sering dinilai sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel, internet dan games, daripada membaca Alkitab dalam bentuk buku.
Namun sebenarnya generasi milenial adalah generasi yang memiliki keingintahuan yang tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku elektronik dan Alkitab elektronik, e-book, e-Alkitab. Namun generasi milenial sangat rentan terserang depresi, serta gangguan kecemasan, bahkan sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya hal-hal yang logis dan masuk akal. Apa kata mereka? Generasi Y atau generasi milenial ini, generasi ini juga sering mengalami gangguan kecemasan, rentan terserang depresi, tapi sudah mulai meninggalkan Tuhan karena lebih percaya hal-hal yang logis dan masuk akal. Generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai igen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, terlalu percaya diri, tidak taat dan selalu mempertanyakan otoritas orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu, serta hamba Tuhan, pendeta, dan bapak-bapak rohani. Banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dalam segala bidang, termasuk bidang kerohanian. Ada permainan, games, yang unik dan menarik, di antara mereka yaitu Super God, sedangkan Superman sudah ketinggalan zaman menurut mereka. Ingat tentang God, di omnipoten, maha kuasa, omniscient, maha tahu, dan omnipresent, maha hadir. Ini perlu penjelasan. Generasi Z juga semakin rentan terkena depresi dan anxiety, oleh karena semakin jauh dari kehidupan berketuhanan. Seolah-olah Tuhan hanya ada di surga. Matius 16 ayat 19. Apa kata mereka tentang Tuhan dan ketuhanan? Karena generasi Z juga semakin rentan terkena depresi dan anxiety, bahkan semakin jauh dari kehidupan berketuhanan, karena seolah-olah Tuhan hanya ada di surga. Nah, inilah pelayanan dan tugas berat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, dan gereja Tuhan. Baca di Alkitab yang menyatakan hak dan kewajiban rasul. 1 Korintus 9 ayat 1-27, di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku mampu memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak mau memberitakan Injil. Jaminan keselamatan dari Allah kepada para kaum milenial, generasi Y dan generasi Z. Baca di Matius 19 ayat 16, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bebas dari ketergantungan narkoba. Baca di Galatia 5 ayat 24, Kolose 2 ayat 6-15. Serta bebas dari pornografi, bebas dari kemiskinan, jasmani dan rohani. Baca di Filipi 4 ayat 6, serta bebas dari sakit penyakit di Yeremia 33 ayat 3-9. Pertama,
Dengan dasar, pondasi, iman yang kuat dan teguh, maka Anda pasti bebas dari ketergantungan narkotika. Kedua, dengan dasar, pondasi, iman yang kuat dan teguh, karena Kristus, maka Anda pasti bisa bebas dari dunia pornografi. Ketiga, percayalah selalu kepada Yesus, Tuhan kita yang hidup, yang tetap setia, memberikan berkat dan anugerah yang berkelimpahan. Keempat, selidiki rencana Tuhan tentang hidup dan penyakit Anda, serta percayalah akan belas kasih Tuhan, yang akan memberikan jalan terbaik untuk kesembuhan Anda. Bagaimana dan di mana seharusnya kita, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, kini saatnya Anda mengambil sikap terhadap kaum milenial, generasi Y dan generasi Z, masuk ke dalam dunia milenial, Gen Y dan Gen Z, seperti Tuhan Yesus ketika firman Allah turun ke dunia. Baca Yohanes 1 ayat 1-5. Masuk ke Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Juga dapatkan program ini di Google Play Store ya. Ada tertulis di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memahami Alkitab dengan metode mapping, pemetaan, mapping, adalah metode dan aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang firman Tuhan. Ini adalah metode menguraikan sebuah ayat dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan kata kunci, keyword, konteks sejarah, terjemahan alternatif, dan referensi silang, kontekstual. Kemudian disatukan kembali menjadi sebuah narasi yang lengkap, pemetaan, mapping, lebih dari sekedar membaca. Ini menggali jauh ke dalam Alkitab yang mengungkapkan hubungan, konsistensi dan kebenaran dalam Alkitab yang sering diabaikan. Izinkan kami memandu Anda melalui prosesnya langkah demi langkah sehingga Anda dapat melihat sendiri betapa menarik serta memuaskannya dengan metode pemetaan ini. Inilah garis waktu atau timeline masa penciptaan. Dari 4000 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi, kronos atau kronologi penciptaan, dimulai pada saat Allah menciptakan bumi beserta isinya, dengan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Kairos atau kesempatan telah diberikan kepada Adam dan Hawa, hidup kekal di Taman Eden. Namun mereka melanggar perintah Allah untuk buah terlarang yang dimakannya. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Modul 2, yaitu tentang garis waktu atau timeline, masa kehidupan, atau kronos, atau kronologi kehidupan 4 orang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu kairos atau kesempatan atau waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada Abraham, Yusuf, Musa dan Yosua untuk menjadi bangsa Israel yang besar.
Modul 3, yaitu tentang garis waktu atau timeline, masa atau kronos atau kronologi masa kekacauan, masa kerajaan dan masa pembuangan ke Babilonia. Di saat masa kekacauan, baca di Hakim-Hakim 2 ayat 16 dan 17. Allah memberikan kairos atau kesempatan atau waktu Tuhan agar manusia memilih seorang pemimpin atau hakim pada saat kekacauan. Terpilihlah Samuel menjadi hakim terakhir yang dipilih Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 20. Setelah itu Samuel juga dipilih sebagai nabi pertama di Israel. Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Di modul 3 ini juga Allah memberikan kairos atau kesempatan atau waktu Tuhan untuk bangsa Israel memilih rajanya sesuai urutan waktunya, yaitu Raja Saul, Raja Daud, serta yang terakhir Raja Salomo. Inilah masa senyap yang terdapat dalam koleksi Kronos Alkitab. Akan tetapi ingatlah, meskipun periode tersebut berada di antara Perjanjian Lama dan Baru, secara umum, peristiwa ini disebut sebagai periode senyap atau intertestamen, di mana tidak ada penyataan ilahi. Akan tetapi sejarah dunia dan kairos dari Alex atau Alexander yang Agung, serta berdirinya Roma, tetap berlangsung pada periode ini. Inilah kronos dari tahun 1 Masehi sampai tahun 50 Masehi, di mana waktu-waktu penting atau kairos atau waktu Tuhan dari pelayanan dalam hidup Yesus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baca di Markus pasal 10 ayat 45. Sedangkan yang terpenting dari pelayanan Yesus adalah pertama, Yesus adalah hidup dan penyelamat dunia. Kedua, Yesus adalah salib, sang penebus orang berdosa. Dan ketiga, Yesus adalah gereja, yang mempersatukan seluruh jemaat dalam satu tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala semua gereja. Selama 3,5 tahun Yesus melakukan pelayanan yang sangat padat, dimulai dengan nomor 1, yaitu persiapan, waktu pembukaan, awal di Perea, awal di Yudea, awal di Samaria. Puncaknya di Galilea, setelah di Samaria, setelahnya di Yudea, setelahnya di Perea, kemudian waktu penutupan. Terakhir untuk konfirmasi pelayanannya. Inilah kronos dari tahun 50 Masehi sampai tahun 2000 Masehi. Terjadi kairos besar dalam masa itu, yaitu Perang Dunia Pertama, adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Selanjutnya adalah kairos besar pada Perang Dunia Kedua. Adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer.
Sedangkan di Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah dijajah oleh negara Belanda selama 3,5 abad dan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Di mana firman Tuhan masih tetap bekerja dan berkarya untuk mendamaikan dunia yang sedang berperang. Pada saat itu, milenial juga dikenal sebagai generasi Y atau generasi Langgas. Adalah kelompok demografi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 setelah generasi X atau Gen X. Rentang tahun kelahiran yang digunakan pemerintah Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada sensus penduduk 2020 silam. Sensus penduduk 2020 Indonesia mencatat persentase generasi milenial sebesar 25,87% dari jumlah penduduk Indonesia. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari generasi baby boomers dan generasi X. Milenial kadang-kadang disebut sebagai echo boomers karena adanya booming, peningkatan besar, tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke-20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga dampak relatif dari baby boom echo umumnya tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang Dunia Kedua. Demikianlah pengenalan atau introduksi Start AP Alkitab Milenial ini. Silahkan melakukan pendaftaran untuk mengikuti secara terperinci, lengkap untuk lebih memahami setiap modul-modul ini. Sebelum mengakhiri, mari kita baca di Matius 25 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya firman Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, atau zaman milenial, sampai akhir zaman dan selama-lamanya. Ada tertulis di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13. Yaitu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.